Perairan Timor yang bersih memang terkenal sebagai surga bagi pemburu ikan laut. Tak heran selama bertahun-tahun wilayah perairan Nusa Tenggara Timur menyuplai kebutuhan ikan ke hampir seluruh penjuru Nusantara. Di pelelangan ikan Uba, Kota Kupang inilah ratusan transaksi jual beli ikan terjadi setiap pagi. Ikan-ikan laut dalam yang jarang ditemui di pasar lain jumlahnya justru melimpah di sini. Ini saya sama Om Eva ada di Pasar Oeba, Kupang. Nah, ini saya baru ngeh nih, maksudnya baru kali ini udah beberapa kali main ke pasar ikan di berbagai daerah, tapi baru ini ada di pasar ikan yang menurut saya ikannya mayoritas besar-besar size-nya. Setiap pagi Om Eva berkeliling Pasar Oeba untuk mencari ikan sebagai bahan dasar untuk pembuatan sei. Hal ini karena Pasar Oeba memiliki stok ikan dengan kualitas baik dan segar bila dibandingkan dengan pasar lain di Kota Kupang. Nih, yang memang ikan yang biasa Om Eva olah untuk jadi sei. Haya. Ini yang kita cari nih sama ikan tuna sama marlin. Istiompax indica atau yang dikenal sebagai ikan marlin adalah ikan laut dalam yang menjadi incaran para pemancing. Selain karena rasa dagingnya yang enak, sifatnya yang tak mudah terjerat membuat pemancing bersemangat untuk merasakan sensasi strike dari ikan tulang keras ini. Billfish, jenisnya billfish, bersaudara dia marlin, swordfish. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, ini sebenarnya susah ngebedain kalau dia kondisinya sudah mati begini, ini yang black marlin atau yang blue marlin. Lazimnya di Indonesia itu memang banyak yang black, tapi cara ngebedainnya, nih, ada di sirip di atas kepala. Kalau misalnya dia punya sirip atas kepala bisa rebah sampai ke badan begini, maka bisa dipastikan ini adalah blue marlin. Nah, blue marlin ini ikan jauh. Ini biasa ikan ada di Pasifik, di perairan Pasifik. Ikan marlin memang seringkali diolah menjadi abon, namun struktur dagingnya yang keras memungkinkan ikan ini menjadikan pengenan lain, misalkan sei. Sei adalah satu kuliner khas dari Kota Kupang. Biasanya sei terbuat dari daging sapi atau babi yang bertekstur kering dan berbumbu. Ini adalah ikan terbesar yang saya lihat dari utuh sampai dipotong-potong jadi kecil-kecil gini. Saya bingung melihatnya, agak-agak ngeri juga. Tapi yang pasti kenapa dipilihnya layaran, sei layaran. Yang pasti salah satu syaratnya terpenuhi. Untuk bikin sei itu memang harus daging ikan yang liat, yang keras, yang tidak mudah hancur. Bagian yang digunakan adalah daging, tanpa kulit maupun tulang. Ikan marlin memang menjadi incaran pecinta seafood karena memiliki kandungan zat besi, protein, dan asam amino tinggi yang baik bagi daya tahan tubuh. Ini darah bekunya. Nah, tadi kan waktu pas dia belah tengah itu kelihatan kalau dia punya darah beku itu baru sampai perut saja, belum sampai ekor belakang kan. Nah, itu tandanya ikan baru. Karena kalau marlin ini atau ikan layaran ini tandanya kalau misalnya dia baru atau enggak, itu banyak atau tidaknya darah-darah menggumpal begini. Untuk menambah cita rasa sei marlin, bumbu-bumbu diperlukan sebagai penyedap. Jumlah cabai rawit memang lebih banyak, mengingat masyarakat timur sangat menyukai cita rasa pedas. Sambil menunggu bumbu diolah, irisan daging marlin harus digarami. Tak menunggu lama, bumbu halus pun segera dilumuri sampai merata pada ikan. Bukan sekedar jadi penyedap, rempah-rempah ini juga dapat menghilangkan bau amis yang khas pada ikan laut. Ikan yang telah dibumbui kini siap untuk diasapi. Pokoknya kalau misalnya lihat apinya sudah marak menyala itu harus cepat-cepat dipadamkan karena memang proses masaknya diasap saja. Daging hasil pengasapan memang memiliki daya simpan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan cara pengolahan lainnya. Asap dan hawa panas hasil pembakaran tidak hanya membuat daging matang, namun juga mematikan bakteri pada daging. Daging yang telah matang ditandai dengan perubahan warna menjadi kecoklatan. Media pembakarannya di sini pakai batok kelapa sama kayu kosambi. Sebenarnya sih lazimnya biasanya kayu kosambi aja, tapi
penambahan batok kelapa ini sebenarnya memberikan rasa atau bau tersendiri yang enak gitu. Kalau misalnya nanti rasa ikannya pasti beda. 4, 5, 6, 7, 8 baru sampai Molo tuh. Sudah. Nah, nih daripada nunggu yang lain kayaknya masih lama nih. Yang ini sudah cukup kalau misalnya kita sekedar mau icip-icip seperti apa rasanya zaituna. Yuk. Agar tambah sedap dipandang mata, sei pun dilumuri gula lontar dan garam hingga warnanya berubah menjadi keemasan. Di luar lemari pendingin, sei ikan marlin dapat bertahan hingga 2 hari. Panganan sehat khas Kupang ini telah mendapat pelanggan tetap dari ibu kota Jakarta dan beberapa negara Asia. Dia punya daging memang teksturnya liat, keras, berserat. Gurih sih rasanya, enak. Positifnya, kalau sei ikan, dia mengandung DHA dan omega yang tinggi. Nah nih, sengaja di packing-packing gini karena memang sei itu memang oleh-oleh khas dari Kupang.